Selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan membahas video selanjutnya yang sebelumnya tentang Pancasila dan maknanya ya, sejatinya. Kemarin sudah di video sebelum-sebelumnya sila 1, 2, 3 dan sekarang keempat ya. Yang berbunyi itu keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, maknanya itu seperti apa sila keempat ini? Maknanya di setiap kepemimpinan harus melibatkan rakyat juga, diajak kebijaksanaan dalam memutuskan bijaksana. Seorang pemimpin harus seperti musyawarah dengan rakyat ya, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya, oleh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi pemimpin mengenai musyawarah, misalkan mau ngambil kebijakan apa nih, misalkan kita akan tanya ke rakyat. Kalau saya jadi presiden ya, saya pribadi nih, ide-ide dan gagasan-gagasan saya yang berlandaskan dengan Pancasila ini, saya akan selalu tanya kemauan rakyat apa, keinginan rakyat apa, isi hati nurani rakyat itu seperti apa. Kita harus tahu sebagai pemimpin, jangan memikirkan diri kamu sendiri, itu bukan pemimpin ya, itu namanya pimpinan dalam rumah tangga, ya, imam. Kalau pemimpin, kalau yang sesuai dengan Pancasila, segala keputusan yang mengenai untuk halayak umum, halayak ramai masyarakat itu harus berbicara lagi sama rakyat. Gini, contohnya saya kasih contoh ya. Untuk Menteri Pendidikan misalkan. Nah nanti saya akan kalau saya jadi presiden, saya akan memilah-milah materi pendidikan di setiap daerah itu berbeda. Saya tidak mau samakan Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat itu sama semua materi pendidikannya ya. Itu menurut kalian udah adil? Belum adil, menurut saya itu belum adil ya. Nanti saya akan berikan keadilan yang sebenarnya kalau saya jadi presiden. Dan bagaimana itu yang tadi kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang tadi misalkan saya ngambil keputusan ini di Jawa Tengah, saya akan hapus materi pendidikan bahasa Inggris ya, misalkan ini contoh. Saya akan hapus materi bahasa Inggris dalam dunia pendidikan di Jawa Tengah misalkan nih. Nah, saya ini belum keputusan final saya bertanya lagi kepada rakyat di masyarakat di Jawa Tengah. Ini saya mau menghapus materi bahasa Inggris. Alasan saya kenapa? Karena di Jawa Tengah itu tidak terlalu butuh bahasa Inggris. Kenapa? Bahasa Jawa Tengah terutama saya akan menumbuhkan budaya Jawa yang kental ya, yang tidak terkontaminasi dari agama. Enggak ini maksudnya tuh, agama boleh, agama tuh ya di dalam diri, di dalam hati kalian, agama Islam ya udah, dari segi penampilan, dari segi luar, dari zahir itu biasa aja udah. Yang penting ibadah, sholat sesuai syariat. Tidak usah pakai sorban-sorban, nggak usah pakai cadar-cadar, itu di Jawa Tengah ya khususnya ya kalau saya jadi presiden. Dan untuk di sana saya tidak menggunakan bahasa Inggris materi pendidikannya, karena dari masyarakat rakyat Jawa ya, Jawa Tengah khususnya, itu ngomong Inggris saja susah. Kenapa harus paksain harus berbahasa Inggris, untuk apa? Dan saya akan tanamkan materinya diganti dengan materi kebudayaan, mengenalkan adat istiadat Jawa yang sebenarnya dan bercocok tanam yang sebenarnya gitu. Jadi bahasa Inggris itu yang tidak terlalu penting untuk di daerah Jawa Tengah ya. Saya ini untuk kasih contoh untuk daerah Jawa Tengah. Diganti dengan dunia pertanian, menanam bercocok padi ya, yang benar dan yang baik. Nah, saya akan berkata dan musyawarah kepada rakyat dan masyarakat daerah Jawa Tengah. Kira-kira gagasan dan ide saya ini kalian setuju tidak? Kalaupun
Kalau tidak setuju ya misalkan kayak pemilihan suara lah, yang setuju berapa, yang tidak setuju berapa, dan saya nanti akan mengambil yang banyak setujunya dibanding tidak, ya kan, karena itu menang mutlak. Dan kalau misalkan yang tidak setuju banyak, saya akan ambil. Dan berarti kalau misalkan yang tidak setuju, oh ya saya setuju jika bahasa Inggris ini dihapuskan di Jawa Tengah. Nah, saya akan terapkan itu kan, yang memilih itu yang tidak setuju banyak dibanding yang tidak setuju. Itu yang dimaksudkan sila keempat dari Pancasila, itu selalu bermusyawarah, selalu berdiskusi dengan rakyat. Makanya saya nanti kalau misalkan ini kan lagi cerita, kalau saya jadi presiden, saya tidak mau berdiam diri di Istana Negara. Di mana itu Istana Negara? Istana Bogor atau Istana Jakarta dekat Monas. Saya tidak mau, saya tetap tinggal di rumah saya di sini di Bekasi, daerah Bekasi, terpencil, terpelosok. Saya akan tetap di sini, saya akan welcome kepada rakyat, saya akan terbuka kepada siapapun yang mau datang, siapapun yang mau ingin keluh kesah, siapapun yang mau ingin untuk berpikiran dengan saya dan meminta solusi-solusi apa dalam hidupnya. Insya Allah saya akan terbuka, sangat-sangat terbuka, dan sangat senang kalau kalian bersilaturahmi. Tapi kalau saya di rumah ya, kalau di rumah di tempat tinggal saya, istana kecil saya hanya menerima tamu atau rakyat atau masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Saya tidak ingin bertemu dengan masyarakat, dengan rakyat, orang-orang yang menengah ke atas. Kalau bukannya pilih kasih, enggak. Kalau misalkan rakyat yang menengah ke atas, kalau mau ketemu dengan saya, misalkan kalau mau menemui saya, bersilaturahmi, saya boleh, tapi kalian tempatnya di Istana Negara. Silakan temuin saya di sana, berarti di jam kerja, dan saya akan mengikuti bagaimana jam kerja pada umumnya. Saya tidak ingin semena-mena di dalam istana gitu ya, yang udah kan di dalam istana terus sampai 10 tahun. Nah, ngapain, gak ada guna banget kayak begitu. Ngapain di dalam istana sampai bertahun-tahun disediain, dilayanin, dipakein apa dia tuh ya, dilayanin pelayan-pelayan yang masak aja sampai berpuluh-puluh orang. Itu sayang duit. Ini visi misi saya itu penghematan anggaran negara sama membayar hutang negara, dan pokoknya membayar hutang dari mana ya tadi, dari penelusuran detail saya. Dan saya tidak ingin tinggal di Istana Negara kayak yang sudah-sudah. Biar mereka ya udah, kalau ini dengan prinsip saya ingin terbuka dengan rakyat, saya ingin bersilaturahmi dengan rakyat, dengan masyarakat kecil seperti saya, karena saya dari rakyat kecil dan dari rakyat untuk rakyat yang sebenar-benarnya, bukan dari pejabat jadi presiden, ya kan. Ini, dan saya tidak menyalahkan untuk presiden yang terakhir ini ya, Presiden Bapak Jokowi yang masa jabatannya tuh kurang 2 tahun lagi, karena beliau itu ada hasilnya, jalan tol. Saya tidak menyalahkan dan menyudutkan, karena memang terlihat fakta depan mata hasilnya, dan saya juga menikmati dari hasil infrastruktur dari pembangunan Bapak Jokowi yang bangun tol. Saya menikmati dan saya udah memakai itu, pulang ke kampung itu sangat efisien ya, memakan waktu yang tidak berlama-lama seperti dulu. Itu udah bermanfaat sekali untuk masyarakat kecil kayak saya, pembangunan dari Bapak Jokowi. Dan balik lagi, saya tidak kalau masa kerja ya, kalau masa kerja saya ingin mengubah jam kerja presiden. Saya tidak mau di dalam istana berpuluh-puluh tahun, sampai 10 tahun di istana, ngapain, gak ada guna. Kalau saya ingin lebih ke lapangan, ingin lebih kerja saya di lapangan, bukan ini ya, bukan apa ya, itu era siapa ya sekarang ya, yang ditiru tuh, yang di Jawa Tengah, gubernur Jawa Tengah, namanya belusukan ya. Enggak, saya udah nggak zaman belusukan.
Ini sistem kerja saya. Kenapa belusukan? Kalau belusukan menurut saya itu sebelum kerja ya. Tapi kini saya berbicara setelah saya menjadi. Kalau jadi ya atas izin Allah pasti. Kalau bukan Allah yang perintah saya nggak mau. Saya akan lebih banyak di jalan, di lapangan. Pokoknya saya akan turun. Berangkat pagi, mau kemana, ke desa mana, pokoknya saya akan telusurin setiap desa terpencil, terpelosok di Nusantara ini. Saya akan cari rakyat-rakyat saya akan cari rakyat-rakyat saya yang kecil, yang membutuhkan benar-benar sosok pemimpin yang diidamkan. Mereka kebanyakan sih kalau rakyat-rakyat kecil dan terpelosok ini seperti saya, itu mereka merindukan sosok Bapak Soekarno. Kenapa ya? Ini masih jadi misteri. Coba deh sekalian tanya, pasti mereka Bapak Soekarno pasti kayak begini. Nah, itu ada filosofinya tersendiri. Nanti kapan-kapan kita ungkap ya misteri itu ya. Saya akan telusurin mereka, saya akan tanya sendiri langsung, dan saya akan ngasih misalkan apa yang mereka butuhkan ya secara langsung, tidak mau lewat perantara camat, gubernur, wali kota, camat, lurah, RW, RT. Udah nggak zaman. Di masa kepemimpinan saya langsung ke rakyat dan saya langsung datengin satu-satu, saya kasih apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka dan ini ya secara langsung ya. Saya cuma jadi perantara aja ya, tidak mau saya cuman diem aja di istana, enggak. Saya akan lebih ke pelosok-pelosok penjuru desa dimanapun berada, saya akan datengin, dan itu sistem kerja saya ya, lebih banyak di lapangan. Nanti kalau ya ada di istana, misalkan istana kepresidenan itu hari Senin misalkan, ya pasti hari Senin karena upacara bendera ya, bagaimana adat budaya pendidikan di Indonesia itu hari Senin upacara bendera. Nah, kalau hari Senin, khusus hari Senin, siapa aja yang mau ikut datang ke Istana Negara, ikut upacara bendera setiap hari Senin, ini untuk seluruhnya dari kalangan atas sampai menengah, bawah sekalipun seperti saya, silakan datang ke istana setiap hari Senin, ikut upacara hari Senin. Setelah upacara kita makan bersama ya. Gak ada batasan, saya tidak akan memberi batasan-batasan saya dan rakyat saya tidak memberi batasan-batasan juga untuk yang menengah ke atas, tapi membedakan tempat dan waktunya saja, karena saya dari rakyat kecil, orang biasa, saya datang ingin jadi presiden dan ingin memberikan kesejahteraan untuk rakyat kecil. Dan saya kalau di rumah, berarti kan itu di luar jam kerja ya. Jam kerja itu jam 10 sampai jam 5 misalkan pada umumnya di Indonesia kan. Nah, kalau lewat dari jam 5 berarti saya bukan milik negara. Saya punya kehidupan sendiri, punya kepribadian sendiri, punya aktivitas sendiri. Nah, dari jam 5 sampai malam saya pulang ke rumah, saya persilakan rakyat-rakyat, masyarakat yang ingin bersilaturahmi, ingin datang ke rumah saya, silakan monggo dengan senang hati dan saya terima dengan tangan terbuka, silakan. Kalau bahasa kerennya, bahasa gaulnya ini ngopi-ngopi cantik. Ya, terima kasih.